Shalom Alehem. Shalom. Puji Bapak Yahweh, hari ini saya kedatangan tamu. Kebetulan dia berasal dari Toba. Dia adalah bernama Deborah Lili Suryani. Tapi nama baptisnya hari ini siapa? Brit. Kaim. Ya. Brit artinya perjanjian, Kaim artinya kehidupan. Nah, hari ini dia mau bersaksi tentang bagaimana Bapak Yahweh menyelamatkan hidupnya, tentang bagaimana Bapak Yahweh menyelamatkan dia dari masa lalunya. Dan saya yakin banyak orang yang menghadapi keadaan seperti Deborah Brit Kaim hadapi hari-hari ini. Tapi jangan khawatir, ketika kita tulus mencari kebenaran Bapak Yahweh, maka saya percaya pasti ditolong Tuhan, pasti ada jalan keluar. Bapa tidak akan membiarkan dirinya ataupun anak-anaknya berjalan sendirian maksudnya. Nah, hari ini melalui telepon singkat jarak dari tempat saya ke tempat si Deborah Brit Kaim ini ada sekitar 2,5 jam. Dia tinggal di Lumban Julu dan saya di Pematang Siantar. Jarak kami bisa sampai 2-3 jam. Untuk itu, mari kita dengarkan kesaksiannya bagaimana Bapak Yahweh menyelamatkan dia. Silakan. Shalom Alehem buat semua para penonton setia YouTube channel Ibu Pendeta Ega Pangaribuan. Oke. Saya di sini memang apa yang kita kerja dalam hidup kita nggak ada yang namanya kebetulan, tapi sudah Dia kehendaki sebelum kita terbentuk ke rahim ibu kita sudah ada. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan. Nah, saya di sini saya mau bersaksi begini. Begitu banyak perjalanan saya bertemu dengan Yesua. Tapi Yesua menggerakkan hati saya untuk tentang kesaksian begini. Yesua mengangkat saya ke langit dan Dia berkata, dari langit saya diberi petunjuk, lihatlah semua menyebut namaku, tapi hati mereka menjauh. Nah, awalnya saya tidak mengerti itu apa maksudnya mengenai itu. Lalu saya lambat laun, Yesua itu sendiri memberikan saya penafsiran. Oh, seperti ini. Ternyata banyak datang memuji dan menyembah Elohim itu sendiri, tapi tidak dari hati yang paling dalam. Tidak merasakan namanya hadiratnya, begitu. Hanya di mulut saja. Nah, saya melihat juga begitu banyak manusia-manusia begini, ketika mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, tapi mulut mereka juga yang berbuat dosa, dalam arti kata menggunjing, membicarakan orang lain di belakang. Seperti itu. Saya jadi punya kerinduan seperti itu. Itulah saya yang lakukan setiap saat ini. Saya berdoa, jangan sampai aku seperti itu ya Elohim. Aku ingin membawa mereka seperti yang Engkau inginkan, yang Engkau mau. Itulah yang saya rasakan. Oke, dulu mungkin kamu bisa cerita sedikit bagaimana masa lalu kamu. Bukan mau mengingat lagi tapi supaya mereview. Semua itu diizinkan pemilik semesta ini sampai kamu bisa bertemu dengan kasihnya. Oke, ketika tahun 2010 saya sedang kuliah, yaitu di Universitas Jayabaya di Jakarta. Nah, di sana teman-teman saya umat Kristiani itu menjauhi saya, begitu. Tapi saya tidak tahu kenapa. Jadi saya di situ merasakan rasa kecewa. Kenapa teman-teman satu iman menjauhi saya, malah yang berbeda iman berteman dengan saya? Nah, ketika itu saya merasakan, ketika saya mendengarkan sholawat Nabi seperti itu, saya merasakan damai. Jadi karena saya merasa kecewa itu, akar kepahitan itu dalam diri saya karena teman-teman seiman saya menjauh dari saya gitu. Jadi saya pindah agama. Tapi ketika dalam waktu setelah 3 bulan saya menjalani agama tersebut, lalu saya bermimpi Yesua itu datang kepada saya. Wajahnya sangat bercahaya, tinggi, rambutnya panjang, dia berjubah putih. Saya duduk tersungkur di gereja itu, lalu Yesua berkata,
"Wahai anakku, bangkitlah, ikutlah aku karena engkau sudah terlalu jauh meninggalkanku." Ya memang di situ saya merasakan saat itu saya sudah meninggalkan dia karena saya berpindah agama. Tapi selama 3 tahun saya belum langsung menerima dia total, bahwa itu mimpi dari dia, begitu, bahwa itu dia. Saya menganggap itu adalah kuasa kegelapan, begitu, karena rasa kecewa itu dalam hati ini. Jadi setelah tahun 2013 saya bertemu dengan seseorang, ya Ito saya Marga Sitorus. Lalu dia menyampaikan, dia mengingatkan saya kembali bagaimana baiknya Tuhan itu sama saya. Sebelum saya meninggalkan dia, memang setiap saya berdoa, setiap saya minta, selalu didengarkan Tuhan. Ketika saya berseru, ketika itu saya teringat mama saya sakit dan dia katakan hampir divonis buta, tidak bisa melihat, gelap. Tapi itu saya berdoa. Di saat itu saya masih beribadah tepat pariaji dengan kuasa minyak urapannya. Oh, jadi sebentar. Pertama tadi kamu muslim kan? Sempat muslim. Ya. Nah, terus pindah ke GBI. Enggak, sebelumnya saya Tiberias. sempat Kristen, Kristen. beribadah di Pak Pariaji Tiberias. Oke, dari Kristen GBI Tiberias kamu muslim, balik ke muslim gitu ya? Kembali pindah agama. Oh, kembali ke muslim ya? Bukan kembali, pindah agama. Lain kembali. Kalau berarti saya dulunya muslim, masuk Kristen lalu masuk muslim lagi. Itu kembali. Oh, jadi kamu muslim. Dulunya Kristen. Lalu tahun 2010 saya pindah pindah agama ke muslim karena rasa kecewa itu. Ketika tahun 2013 saya kembali lagi ke Yesua. Seperti itu. Tapi dulu masih nama yang sesama. Ya, nama yang lama. Jadi ketika saya berdoa meminta penyembuhan, jadi hanya itu aja yang saya diingatkan kembali, bagaimana kehidupan saya bersama dia, kebaikan-kebaikan dia yang saya ingat. Setiap saya berdoa selalu didengarkan, selalu dikabulkan. Tidak ada kata nama ya tapi tunggu, tapi langsung iya. Seperti itu saya berdoa. Begitu banyak kebaikan Tuhan dahulu buat saya. Itulah yang membuat saya teringat kebaikannya, sehingga saya mengambil keputusan untuk ikut dia kembali. Dan di tahun 2013 itulah saya berjanji saya tidak akan meninggalkan dia lagi. Saya mau ikut dia. Nah, singkat cerita mengenal nama itu, ketika itu singkat cerita mengenal nama Yahweh itu, ya, ada seseorang di sosmed itu, dia mengajarkan nama itu. Saya sempat minta dia berhenti begitu, tapi ketika saya di ladang sedang bekerja, suara itu datang, "Mengapa engkau meminta umatku itu berhenti mengajarkan ajaranku yang sesungguhnya?" Dan di sanalah saya terbuka hati saya untuk belajar lebih lagi tentang kebenaran itu sendiri. Nah, sebelum mundur ke belakang, sebelum saya menerima itu, saya diminta untuk mendoakan seseorang yang sedang dalam keadaan sakit. Dan sakitnya ini sudah luar biasa, sangat dikasihani. Nah, di sana saya cerita sama, mungkin dibilang gembala sidang lah ya. Saya izin, tapi hanya dikatakan doa pribadi. Tapi sore itu datang, "Tidak anakku, pergilah engkau karena ada sesuatu yang kuberikan kepadamu yang besar." Nah, setelah saat itu sudah saya pergi ke tempat itu, saya mendoakan dia. Situ awal mulanya saya mempelajari ajaran dia, ajaran Yahweh itu yang sesungguhnya, dan mengenal nama Yahweh itu sendiri. Seperti itu. Dari mana? Ya, sebelum itu saya disuruh mendoakan orang tersebut. Lalu saya pergi hari itu juga ke rumah itu. Nah, setelah itu saya juga bertanya-tanya, mana yang besar itu Tuhan, mana yang besar itu Bapa? Tapi tidak lambat laun, ternyata ajaran yang sesungguhnya lah yang ingin diajarkan kepada saya setelah saya mendoakan orang tersebut. Jadi kamu dari kembali ke Tiberias, terus kamu
baru ketemu dengan nama yang benar ini pada waktu mendoakan orang? Ya, setelah mendoakan orang. Oke. Boleh cerita dikit gak tentang masa lalunya gitu? Masa lalu saya ini jujur sangatlah jauh dari yang namanya diinginkan Tuhan. Ya mungkin itu proses hidup kita ya. Mungkin saya di sini kesaksian buat semua para wanita. Kuat. Jikalau Tuhan sudah menitipkan seorang manusia dalam rahimmu, mau dia di luar pernikahan, pertahankan. Karena apa? Ada rencana Tuhan buat hidupmu. Kita tidak tahu kelak anak itu jadi apa. Serahkan semua sama Tuhan. Saya kalau tidak kuat mungkin saya sudah mati. Saya katakan jujur, anak saya bernama Yosef Immanuel bukan dari hasil pernikahan yang sah, di luar pernikahan. Tapi di situ Tuhan kuatkan saya. Ketika berumur 2 bulan, jujur saya hendak membuang janin anak saya. Saya sudah minum ragi tape, minum citotek, minum whisky, semuanya dia tetap tidak terbuangkan. Lalu ketika itu saya sadar, saya membaca artikel demi artikel dari internet. Lalu saya teringat juga dengan pariban kandung saya, yaitu ponakan bapak saya. Berpuluh-puluh tahun dia menikah tidak diberikan anak. Lalu di situ saya sadar, Tuhan menitipkan seorang anak kepada saya. Begitu susahnya mendapatkan satu manusia. Tapi mengapa saya mau membuangnya sia-sia? Saya harus bertanggung jawab. Saya tuh harus benar-benar mempertanggungjawabkan atas kesalahan saya. Itu yang saya pikirkan. Lalu saya bertekad untuk membesarkan anak saya. Kehamilan saya. Nah, jadi dan di sini saya juga mau mengajak buat para kaum hawa, kaum wanita, berhati-hatilah dalam bergaul. Perhatikanlah pergaulanmu, janganlah engkau bergaul dengan bebas, biar tidak ada lagi yang seperti saya. Saya tidak mau ada kaum hawa di luar sana, cukup hanya saya sendiri. Saya tidak mau ada lagi yang seperti itu. Jika engkau sudah terlanjur melakukan demikian, bertobatlah sekarang. Permintaan saya, pribadi saya, bertobat dari sekarang. Jangan kau sia-siakan hidupmu. Ingat, waktunya sudah dekat, sudah sangat singkat. Tidak butuh jangka waktu ratusan tahun, mungkin puluhan tahun, kita tidak tahu. Jadi saya mohon sekali buat kaum wanita yang di luar sana, yang menyaksikan YouTube channel ini, jaga bait suci itu, jaga kekudusan itu yang sudah diberikan kepada kita. Buat kaum hawa yang mungkin di luar sana banyak yang menjual diri hanya demi duit atau demi memuaskan nafsu atau bagaimana, berhenti, stopkan. Sudah tidak ada waktunya lagi. Bertobat selagi engkau diberikan kesempatan. Bertobat. Stop. Masih punya banyak cara untuk mencari duit, mencari rezeki yang halal. Stop. Itulah kerinduan saya. Jadi saya mau buat kita kaum hawa, marilah kita dengarkan suara Tuhan. Marilah kita datang dengan Tuhan, sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, hati yang tulus, dengan segala kerendahan hati, biar Tuhan pimpin kita. Biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam diri kita, bukan kehendak kita. Itulah yang saya mau buat semua para penonton YouTube channel ini. Biar tidak ada lagi wanita-wanita di luar sana seperti saya. Intinya, jikalau engkau sudah dititikkan satu nafas dalam perutmu, walaupun itu hasil di luar pernikahanmu, pertahankan, jangan kau buang. Kau sudah melakukan dosa, jangan engkau melakukan dosa lagi. Cukup itu. Karena membuang satu nafas, engkau sudah menyakiti hati Elohim ribuan kali. Hanya satu nafas jikalau engkau buang. Oke, haleluya. Haleluya. Jadi manusia boleh jatuh ke dalam
kesalahan, pelanggaran, tapi itu semuanya bisa dimaafkan, masih bisa diampuni. Ketika kita datang sujud, sungguh-sungguh ya berbalik kepada Bapa Yahweh, pasti semuanya bisa dipulihkan. Ya, karena semuanya ini cuman titipan. Ya, titipan. Jadi kita tidak boleh saling menghakimi, kita harus bisa saling menerima. Ketika orang sudah diberi kesempatan masih diberikan nafseka oleh Bapa Yahweh, berarti itu artinya kita punya kesempatan untuk berubah. Nah, dan puji Bapa Yahweh, ibu ini memilih berubah di bulan Elul, ya, tidak kebetulan bahwa bulan Elul itu adalah bulan pertobatan. Bapa Raja segala raja sedang turun dari Hasyamaim, ya, melangkahkan kakinya, melangkahkan hidupnya untuk mencari ya kekasih-kekasihnya, orang-orang yang mengasihinya. Bisa saja kesalahan itu terjadi Bapak Ibu bukan karena kesalahan seorang anak, tetapi memang karena pengaruh didikan orang tua. Ya, saya yakin dulunya ya ibu ini kurang mendapatkan kasih sayang daripada orang tua, bapak dan ibunya. Ya, kenapa? Karena dulu ada kesibukan dan juga kutuk-kutuk leluhur itu masih melekat di dalam orang tua daripada ibu Brit, ya, Brit Kaim, Deborah Brit Kaim ini. Itu adalah nama baptis yang baru saja saya berikan karena supaya ibu ini memiliki perjanjian yang diperbaharui. Dia janji sama Bapak Yahweh, ya, dia juga akan menjadi seorang wanita yang kuat untuk membesarkan dan mendidik anaknya dan semata wayang, dan juga dia diberikan kehidupan yang baru, ya. Nah, jadi saya mau tanya nih sekarang, jadi waktu bertemunya dengan nama yang Kados itu gimana ceritanya? Nah, ketika itu seorang wanita di sosmed dia menyebut nama itu dan begitu. Tapi saya tidak langsung menerima nama itu semata-mata karena pendapat saya kalau tidak pemilik nama itu sendiri memberitahu saya tidak langsung percaya. Sekalipun dia siapapun dia, yang namanya masih manusia, tempatnya banyak yang salah, begitu seperti saya. Jadi di situ saya langsung berdoa, saya bertanya kepada Bapak, siapakah namamu? Aku ingin tahu nama itu dari Engkau langsung, bukan dari manusia. Tapi lalu dia berbicara kepada saya, dia mengatakan, ya, Yahweh, itulah namaku, Yahweh. Nah, seperti itulah aku mendengar suara itu, dan disitulah saya mulai terbuka dengan nama Yahweh itu. Jadi jikalau memang saudara-saudari juga mau mendapatkan sama seperti saya, mari kita datang kepada Tuhan, kepada Bapa dengan kesungguhan hati, bukan dengan suam-suam kuku, bukan dengan setengah-setengah. Jadi saya minta, mari datang kepada Dia, lembutkan hati, rendahkan hati, maka Dia akan memberikan jawaban itu. Dan kita harus belajar peka mendengar suaranya, peka akan sesuatu. Karena apa? Elohim bisa saja berbicara, tidak harus melalui suara. Bisa memberikan jawaban apa yang kita minta itu melalui firman-Nya, atau terkadang melalui kendaraan yang lewat, atau dari manapun Dia bisa berbicara sama kita. Nah, jikalau kita ingin Dia langsung bicara kepada kita, kita harus peka. Belajar kepekaan itu. Kepekaan itu wajib, harus kita pelajari, harus ada dalam diri kita. Gitu. Oke, jadi baik. Waktu itu kamu sudah mendengar dari sosmed berarti ya, teman ya? Ya. Oke, hanya dengan mendengar dari teman kamu langsung percaya gitu? Orang nih sekarang kan apa itu nama gitu ya, masalah nama lagi yang diributkan gitu. Nah itu gimana ceritanya, kamu langsung percaya gitu atau ada pertentangan nggak dalam batinmu, atau karena sudah keadaan hidup yang memang sudah dalam tekanan ya, jadi mau nggak mau harus mencari nih
kebenaran gitu. Nah, kebetulan saya tuh orangnya suka dengan yang namanya mencari. Saya bukan bayi rohani, saya dewasa rohani. Evangelis ya kalau salah ya, udah evangelis ya. Ya, itu waktu ketika saya masih iya, gadis, iya, gitu ya, evangelis. ketika di gereja lama. Iya, beliau ini sudah evangelis. Ketika penyebutan nama A. Berarti udah khotbah kemana-mana kamu dulu ya? Saya tidak khotbah, tapi pribadi lepas pribadi. Oh, konsep, oke, pelayanan pribadi, oke. Karena bagi saya kalau untuk khotbah di mana-mana itu saya masih takut. Karena apa? Saya tidak mau pelayanan saya jadi batu sandungan. Saya ingin jadi berkat. Nah, ketika nama itu ada, awalnya saya menolak. Cuma saya hanya mendengarkan, mengapa engkau menolak ajaranku yang sesungguhnya. Hanya itu, saya menerima. Nah, ketika nama itu saya awalnya menolak. Saya masih ragu-ragu. Keraguan saya muncul dengan nama itu. Jadi saya karena ketidakpengetahuan saya tentang nama itu, jadi saya mulai agak ragu gitu. Tapi kalau ajaran itu saya terima, karena suara itu membicarakan ajaranku sesungguhnya. Nah, saya juga tadi mau cerita dikit ya Bapak Ibu. Jadi sebelum beliau ini mau ditabalkan, sebenarnya dia rupanya mau datang tuh mau menjumpai saya. Nah, lalu saya tanya, kamu sudah dibaptis, sudah ditabalkan? Dia jawab, belum. Nah, lalu akhirnya saya bilang, saya kasih tahu, setiap kita harus ditabalkan, dimateraikan dalam nama Bapa. Nah, sempat dia ini agak ada perdebatan, ya, ada sedikit penolakan. Saya udah dibaptis, Roh Elohim langsung membaptis saya. Nah, jadi saya jujur sepanjang hari ini hanya cuma bisa berdoa. Roh Kudus, tolong hidupku, kasihani hidupku, karena aku udah nggak punya tenaga lagi untuk memperdebatkan hal-hal yang begini nih, gitu loh. Roh Kudus mampukan aku dan tolong wanita ini supaya engkau menjamah hatinya. Nah, setelah kami ngobrol lagi ya, jadi dia begitu nyampe tadi, kita langsung rehat ya, makan minum dulu. Nah, habis makan minum dia sempat nggak mau, dan kemudian habis itu saya ajak jalan. Nah, habis diajak jalan, kami ngobrol lagi sampai di Kehilat. Akhirnya dia bilang, Roh Kudus. maaf. Apa tadi? Sebelum ke tempat ini, suara itu terdengar dan dia bicara, kamu harus dibaptis ulang, anakku, dibaptis ulang. Lalu aku berbicara dengan suara itu, tapi Elohim, aku kan sudah dibaptis dahulu. Baptisan itu tidak sah dalam dirimu karena belum memakai namaku. Itu sebelum. Jadi saya tidak jelasin seperti itu sama dia, sampai Roh HaKodes itu bicara kepada dia, karena memang udah nggak masanya lagi ya untuk memperdebatkan yang begitu-begitu, karena dia tadi tegas nolak beneran. Saya udah dibaptis, orang Batak ya Bapak Ibu, keras ya, terus merasa pintar ya, merasa udah lebih tahu dari semuanya, terus dia udah merasa wah gua udah evangelis, sudah kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya ketika kita merendahkan hati, mengizinkan suara Roh Elohim itu bekerja dalam hati nurani kita, dia pasti bekerja, tinggal taatnya ya. Akhirnya dia sampai saya nangis. Karena apa? Karena saya memang bukan masanya lagi untuk memperdebatkan begitu gitu ya, tapi akhirnya Roh Kudus itu dahsyat, dia bekerja dalam setiap hati manusia. Sekarang ceritakan apa yang Anda rasakan pada saat Anda di kolam tadi atau dibaptis. Ketika saya menerima itu, saya melihat ke atas langit, saya melihat tingkap-tingkap itu terbuka. Dan saya melihat para malaikat bersorak-sorai. Dan di sisi lain ada yang memberontak, yaitu si Lucifer memberontak. Seperti itu yang saya lihat ketika saya melihat ke atas tadi, dan saya merasakan itu. Saya mendengar teriakan itu. Lucifer memberontak. Mungkin para penonton banyak mengatakan saya gila, halusinasi, depresi, atau apapun. Saya tidak peduli dengan perkataan kalian, tapi ini yang saya lihat. Penglihatan yang diberikan oleh Elohim itu sendiri kepada saya. Jadi harus
dalam ketaatan, dalam kerendahan hati ya, kalau dipercayakan yang begitu-begitu itu ya. Karena itu juga karunia yang dipercayakan oleh Bapak Yahweh kepada setiap kita itu berbeda-beda gitu ya. Jadi intinya di sini ya, kita ini sekarang, kamu tuh sekarang udah ciptaan baru ya. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Nah, kalau saya nih bisa menerima kamu, keberadaan kamu, masa lalu kamu bisa nggak menerima kelemahan orang? Contoh, ketemu dengan pendeta yang udah percaya Bapak, terus tiba-tiba ada yang nggak cocok di hatinya gitu. Ya kan, kok sekarang kan main bully ya, lason hara atau merendahkan gitu. Jadi kamu gimana nih? Kamu bisa nerima nggak? Saya harus belajar memiliki hati seperti hati Yesua. Bagaimana Yesua ketika dahulu dia dihina, dicaci, dimaki, direndahkan, bahkan dikatakan sihir, dikatakan dukun palsu, dikatakan apapun itu saya tidak mengerti, tapi dia tetap melembutkan hatinya. Hanya apalagi ketika dia disalib, dia hanya berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Hanya seperti itu. Dan saya juga selalu berdoa, ya Tuhan, saya ingin mempunyai hati seperti-Mu. Hati yang lemah lembut, hati yang seperti Engkau, yang penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih agape, kasih eros. Itulah yang saat ini saya pelajari, saat ini yang saya minta. Tapi kalau di Ibrani, kasih itu disebut ahava. Ahava. Jadi nggak bisa dibagi-bagi itu. Kasih itu satu, namanya ahava. Saya orang Batak, tidak mengerti. Saya sedang belajar. Yes, amin. Baik, kita hampir di 30 menit dengan kesaksian saudari Deborah Brit Kaim. Kita doakan dia supaya Bapak Yahweh memberikan dan memberkati dengan masa pertumbuhan iman yang dahsyat, karena dia mau melayani di Toba, saudara. Jadi Toba itu banyak orang Batak di sana. Kalau di sana orang lebih memanggil Jahoba ya. Tapi di sana juga banyak sudah ya di mengenal nama Yahweh. Ya, tapi banyak Muslim juga sudah banyak sekali di Toba gitu ya, di Toba. Kemudian banyak yang ya mau di agama apapun ya, inilah saatnya untuk mengenal karya keselamatan. Karena kalau melihat masa lalunya yang dialami oleh Ibu Deborah ini, itu masa lalu yang kelam, yang sangat suram. Artinya apa? Kalau tidak di dalam keselamatan, orang bisa bunuh diri. Dan itu sering saya lihat. Tidak hanya bunuh diri, bahkan sudah gila, putus. Mungkin saya sudah jalan-jalan itu di jalan itu makan-makan sampah. Karena saya selalu hati saya itu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Hati, yang penting hati. Karena dia mau kita datang kepada Dia tuh dengan hati, kerendahan hati yang tulus. Karena dari kemurahan hati itu akan terpancar sinar kemuliaan Dia. Haleluya. Ya, jadi luar biasa ya kesaksian malam hari ini. Kita berdoa lagi. Yuk kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih untuk setiap kesaksian di mana Engkau mengangkat masa lalu seseorang untuk diperbaharui, diperbaiki setiap sel-sel tubuh kami yang dirusak, ataupun sel-sel tubuh kami yang mengalami gangguan. Saatnya Bapak Yahweh, Engkau memulihkan keadaan kami seperti sedia kala. Engkau mengembalikan kami hasifenu avinu letorateka. Engkau mengembalikan kami kepada Torah-Mu. Dan Engkau juga mengembalikan kami serupa be'et salmo be'et mutenu et Yahweh Sefaut. Menjadi serupa dan segambar dengan Yahweh Sefaut. Itulah permulaan kami diciptakan Bapa. Di dalam Hamasya Yeshua kami diubahkan. Tolong kami Roh HaKodes, topanglah kami, dukunglah kami dari Sion. Dan setiap orang yang mendengar kesaksian ini, orang-orang yang pernah dilecehkan hidupnya oleh seorang pria, orang-orang yang dilepaskan, ditinggalkan, malam hari ini ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan Engkau, yaitu Yahweh Sebaot bersama Yeshua Mashiach. Karena di dalam dirimu ada DNA Bapa Yahweh. Karena itu kembalilah, tundukkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu, dan carilah Yahweh selama Dia berkenan. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih
Biarlah setiap yang mendengarkan kesaksian ini hidup kami boleh diubahkan. Hidup kami boleh dipakai guna hormat dan kemuliaan. Elohi Avotenu, Elohim Abraham, Ishak, Yaakov, Uvdam Adonai Yeshua HaMashiach. Sekali lagi terima kasih Bapak Yahweh, tutup bungkus kami oleh kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach. Magi baru kata Yahweh Elohenu melech olam, magen Abraham, magen Egah Kapakai, magen Mabrit Deborah Brit Kaim Uvdam Yeshua HaMashiach Weruha Kodes. Haleluya. Amin. Kenye Herotson. Laila Tov, Bapak Yahweh memberkati. Shalom.